Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Bu Guru ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi membuat laporan pengamatan sederhana dalam muatan bahasa Indonesia. Diperhatikan ya, anak-anak. Yuk kita belajar tentang laporan. Laporan itu apa ya? Laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi, data, atau berita, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, sedangkan laporan pengamatan adalah laporan atau tulisan yang dibuat setelah mengamati suatu hal, seperti sebuah tempat, misalnya perpustakaan, sekolah, pasar, lingkungan rumah, objek wisata, dan lain-lain. Berikutnya, apa saja sih yang harus ada dalam laporan pengamatan? Ya, kita lihat ya. Yang harus ada dalam laporan pengamatan adalah judul laporan, hal yang diamati, waktu pengamatan, tempat pengamatan, tujuan pengamatan, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Berikutnya akan Ibu jelaskan tentang hal-hal yang harus ada dalam laporan. Yang pertama adalah judul laporan. Judul laporan harus ditulis agar pembaca tahu apa yang ada dalam laporan. Berikutnya adalah hal yang diamati. Hal yang diamati adalah objek yang akan kita amati sebagai bahan pembuatan laporan. Misalnya, di monitor ada gambar sekolah. Terus bawahnya ada gambar suasana pasar. Sampingnya ada gambar perpustakaan. Nah, kemudian di samping sebelah atas ada juga gambar tempat wisata sebuah pantai. Nah, itu semua dapat dijadikan sebagai objek yang kita amati dalam pembuatan laporan pengamatan. Selain dua hal tadi yang telah Ibu jelaskan, yang harus ada dalam laporan adalah waktu pengamatan. Waktu pengamatan harus ditulis dalam laporan agar pembaca tahu kapan pengamatan itu dilakukan. Kemudian, tempat pengamatan. Tempat pengamatan juga harus ditulis dalam sebuah laporan agar pembaca tahu di mana kita melakukan pengamatan. Berikutnya adalah tujuan pengamatan. Tujuan pengamatan juga harus ditulis agar pembaca tahu apa tujuan kita mengamati. Nah, berikutnya adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan harus ada dalam isi laporan karena merupakan bukti kita telah melakukan pengamatan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan juga harus ditulis karena merupakan inti dari hasil laporan. Sudah paham anak-anak? Nah, itu semua adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita tulis saat membuat laporan pengamatan. Gampang kan? Untuk contoh laporannya bisa dilihat pada lembar contoh ya anak-anak. Sekian dulu dari Ibu. Selamat belajar membuat laporan ya.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.